Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusanti Babuta. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di sekolah. Di mana yang kita ketahui segala sektor yang di dalam suatu negeri tidak akan terlepas dari permasalahan, tak terkecuali bidang pendidikan. Kenyataannya sampai sekarang masih ada berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Hal ini sangat disayangkan karena bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional, di mana sumber daya manusia yang sangat rendah membuat kemajuan negeri menjadi terhambat. Pasalnya, mau sebanyak apapun sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan bangsa apabila tidak dikelola oleh orang-orang yang tepat. Tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, cita-cita menjadi negara yang maju hanyalah sebuah angan-angan. Nah, kira-kira apa saja masalah pendidikan yang sedang dihadapi oleh kita? Di mana kurangnya ketersediaan dana. Di mana ketika membahas seputaran dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal. Biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk ke dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi merupakan memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang meneruskan pendidikan. Sebenarnya, pemerintah telah menyusun rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar 12 tahun untuk mengatasinya. Namun, permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dana ternyata tidak bisa diselesaikan semudah itu. Hal ini disebabkan karena penyebaran alokasi dana, program pendidikan yang tidak tersebar secara merata. Kemudian, minimnya bahan belajar mengajar, di mana permasalahan pendidikan di Indonesia adalah kurangnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal, di mana tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang dengan masyarakat kurang mampu. Bukan itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar yang dengan materi yang berkualitas dan sesuai kurikulum terbaru sedang berlaku. Jika tenaga pendidikan memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal. Ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu para murid. Kemudian rendahnya kualitas tenaga pendidikan, di mana kualitas tenaga pendidikan yang rendah menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai kompetensi masing-masing. Pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Kemudian tidak tersedianya fasilitas yang memadai, di mana terakhir ada permasalahan pendidikan yang di Indonesia terkait fasilitas. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediakan, misalnya papan tulis, meja, kursi, perkakas, laboratorium, atau alat elektronik. Bayangkan jika fasilitas tersebut rusak, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar. Adapun permasalahan fasilitas yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, di mana meskipun sekarang murid dapat belajar secara digital, hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmatinya, di mana murid yang berasal dari keluarga kurang mampu bahkan belum bisa menerima fasilitas esensial yang memadai. Permasalahan seperti inilah yang harus menjadi fokus pemerintah dalam negeri. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa selama ini pergantian kurikulum masih mengadopsi kurikulum dari negara lain yang dianggap berhasil dalam pendidikannya, sehingga selalu berganti-ganti. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana belajar, di mana sarana dan prasarana di sekolah diperoleh dari anggaran pemerintah untuk setiap sekolah dan juga dari sumbangan, hadiah maupun pembelian
secara mandiri oleh sekolah tersebut. Penggunaan sarana dan prasarana sangat penting untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan kualitas belajar baik untuk siswa maupun guru. Sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjukkan suatu kualitas. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pemeliharaan, maupun pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Kemudian ada contoh program sekolah, di mana program sekolah yang sudah dilaksanakan seperti peningkatan standar kompetensi kelulusan, di mana kompetensi kelulusan programnya menetapkan kriteria standar kompetensi lulus atau SKL dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian kegiatannya seperti rapat koordinasi tentang kelulusan ujian nasional dengan pencapaian rata-rata 7,83, kemudian rapat koordinasi tentang kelulusan ujian sekolah dengan pencapaian rata-rata 7,85, dan juga rapat koordinasi tentang penilaian kelas target kenaikan 100% di atas rata-rata atau KKM, di mana programnya menetapkan kriteria siswa yang berprestasi akademik dan non-akademik melalui seleksi prestasi, di mana kegiatannya juga menyeleksi siswa yang berprestasi akademik seperti program meningkatkan mutu siswa melalui kepribadian dan akhlak mulia. Nah, kemudian kita lanjut perbedaan sekolah umum dengan pesantren, di mana di pesantren itu memiliki kurikulum yang berbeda. Perbedaan mendasar antara pesantren dengan sekolah umum terletak pada kurikulum pendidikannya. Sekolah umum menggunakan kurikulum dari pemerintah, sedangkan untuk pesantren selain menggunakan kurikulum dari pemerintah, pesantren juga menggunakan kurikulum sendiri yang lebih berfokus kepada pendidikan agama. Malahan untuk pesantren tradisional tidak menggunakan kurikulum seperti sekolah umum. Kemudian kegiatan belajar pesantren lebih padat dibandingkan sekolah umum, di mana kegiatan belajar pesantren lebih padat dibandingkan sekolah umum. Kegiatan belajar pesantren bisa berlangsung sehari semalam, berbeda dengan sekolah umum yang hanya berlangsung dari pagi hingga sore saja. Selain itu, santri akan diawasi selama 24 jam. Hal ini membuat para orang tua santri tidak khawatir lagi karena anak-anaknya akan berada dalam penguasaan yang baik. Kemudian yang ketiga, ditanamkan pendidikan akhlak lebih dalam, di mana baik sekolah umum atau pesantren akan mengajarkan muridnya tentang pendidikan akhlak. Tapi yang membedakan di sini ialah pesantren tidak hanya mengajarkan santri akhlak sesuai norma kesopanan saja. Para santri juga diajarkan akhlak yang sesuai dengan pedoman Islam. Lalu penanaman akhlak ini diaplikasikan oleh santri pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, santri tinggal di asrama. Siswa sekolah umum pastinya akan tinggal di rumahnya masing-masing. Tetapi berbeda dengan santri di pesantren. Para santri akan tinggal di asrama yang sudah disediakan oleh pihak pesantren. Kalaupun ingin pulang, santri akan dibolehkan pulang di waktu-waktu tertentu saja, misalnya saja saat liburan semester. Kemudian yang terakhir, santri diajarkan untuk memiliki sifat mandiri dan disiplin. Seperti yang sudah disebutkan di atas, santri akan tinggal di asrama. Tentunya mereka akan jauh dari orang tua. Dengan begitu, para santri dituntut agar selalu mandiri dan disiplin, berbeda dengan sekolah umum yang memiliki sifat mandiri
dan disiplin yang tidak setinggi santri pesantren. Itulah perbedaan antara pesantren dengan sekolah umum. Memang sekolah umum juga mengajarkan pendidikan agama, tapi tidak terlalu fokus dibandingkan pesantren. Selain itu, santri pesantren memiliki sifat mandiri dan disiplin karena mereka tinggal jauh dengan orang tua dibandingkan siswa sekolah umum. Jadi itulah penyampaian saya tentang mengenai program sekolah, permasalahan sekolah, dan juga perbedaan santri dan sekolah umum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.